Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Prapaskah kelima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masihkah Engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, betapa besar kasih-Nya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan bahwa mungkin kita pernah merasakan masa-masa dalam hidup di mana kita merasa mati secara rohani. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan atau hal yang menyakitkan di masa lalu yang membuat kita menjadi dingin,
dan acuh tak acuh terhadap kehidupan. Atau mungkin kesalahan dan dosa di masa lalu kita sendiri membuat kita merasa terisolasi dan putus asa. Perasaan seperti itu seringkali membuat hati kita dingin dan keras seperti batu. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menghidupkan kita kembali dan memberi kita hati yang baru. Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristiani adalah perjuangan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa hidup akan senantiasa dipenuhi kesuksesan atau hal-hal yang baik-baik saja. Ada saat-saat hidup bahkan terasa sangat berat. Ketika kita menghadapi perjuangan hidup, kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman dan tidak kehilangan harapan pada kuasa Allah. Mungkin ada saat-saat kita merasa terlalu lelah. Tetapi kita harus tetap memandang kepada Yesus dan kasih-Nya terhadap kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan. Injil hari ini mengajarkan tentang kekuatan iman dan kepercayaan akan kuasa Tuhan yang dapat menghidupkan kita dari kematian spiritual kita. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Maka iman membuka pintu kepada kuasa Tuhan. Sungguh, Tuhan adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Nabi Yehezkiel menyatakan hal ini dengan menyatakan bahwa Allah berjanji menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering dari bangsa Israel. Ya, Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hati kita dan memberi kita hidup yang baru. Rasul Paulus pun mengajarkan bahwa Roh Kudus dapat memberi hidup kepada tubuh kita yang fana, yang telah mati karena dosa. Kita tidak pernah sendirian dalam pergumulan kita. Tuhan selalu bersama kita. Roh Kudus-Nya siap memberi hidup dan harapan yang baru. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa Tuhan selalu peduli terhadap kehidupan dan penderitaan anak-anak-Nya. Kasih dan kebaikan Allah tidak berkesudahan. Itulah mengapa Ia mengirimkan Yesus Putranya yang tunggal untuk kita. Yesus datang untuk menghancurkan dosa, kematian hati, dan jiwa kita. Dia senantiasa menantikan kita, menawarkan persahabatan dan hidup-Nya. Kita perlu menanggapi tawaran kasih Allah dengan iman, seperti Marta dan Maria. Mereka percaya bahwa Yesus dapat dan akan memberikan hidup yang baru. Iman Maria telah membuka pintu bagi kuasa Tuhan. Ini sejalan dengan perkataan Paus Fransiskus yang mengajarkan bahwa doa adalah kunci yang membuka hati Allah. Maka kita harus mengandalkan kekuatan doa dan iman, karena iman adalah kehidupan kita, nafas kehidupan rohani kita. Tanpa iman,
kita tidak dapat hidup. Tanpa iman, kita tidak dapat dekat dengan Allah. Saat kita mendekati Paskah, mari kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan yang dapat menghidupkan kita kembali. Janganlah kita ragu untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus senantiasa bersama kita. Mari mengikuti contoh Maria yang percaya kepada rencana Tuhan dan kasih-Nya. Marilah kita berdoa bersama untuk memohon kepada Tuhan kekuatan, harapan, dan Roh Kudus agar hidup kita selalu diperbaharui di dalam Dia. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah sumber kehidupan, kesembuhan, dan kebangkitan bagi kami. Semoga kasih-Mu senantiasa memperbaharui, memperkuat, dan memperdayakan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon agar Engkau menjaga, supaya kami selalu berada dalam pelukan kasih-Mu, sehingga seperti Lazarus, kami pun dapat mengalami pembaharuan hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.